Ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS masih menjadi problematika di ibu kota. Penanganan PMKS menjadi krusial lantaran pandemi semakin menambah jumlah PMKS akibat terhimpit kondisi ekonomi. Lalu bagaimana pemetaannya? Berikut informasinya dalam laporan khas redaksi. Lapak-lapak semi permanen berdiri acak tepat di bawah lindungan badan tol. Bermodal seng karatan dan kain bekas yang dipancang sebagai sekat. Hunian ini jauh dari kata privasi, bahkan tak memenuhi standar layak huni. Ya, ini memang lapak liar yang dibangun warga untuk ditinggali. Mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang masih menjadi problematika ibu kota. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Jakarta yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tidur beralaskan tanah dengan sekat seadanya dan beratapkan jalan tol. Ini adalah Tuti. Perempuan 52 tahun itu telah 5 kali digusur, namun memilih kembali menempati kolong tol yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bu, saya lihat kan ini bisa dibilang sempit banget ya Bu ya. Ini kan nggak lebih dari 2 meter kali 3, terus atasnya juga tidak ada tutupan gitu, kain sekat gitu doang. Nyaman nggak sih Bu? Ya dibilang nyaman, nggak nyaman, dibilang nggak nyaman ya nyaman aja lah. Sebenarnya sih nggak nyaman, tapi ya mau bagaimana lagi? Karena pandemik ini jadi bapaknya nganggur, jadi ada di kolong tol yang kosong ya kita manfaatin. Begitu pula Andre, laki-laki 53 tahun itu menjadi manusia gerobak lebih dari 7 tahun. Berpindah-pindah mendorong gerobak dan memungut sampah kardus dan botol plastik untuk ia jual kembali dengan harga yang tak seberapa. Tiap hari berarti ngambil sampah kayak gini untuk dijual lagi atau seperti Jual lagi, Pak. Dapat berapa Pak sehari? Nggak tentu, Pak. Kalau kita dapat 2 karung ya harganya murah sih sekarang. Berapa? Kalau botol ini, Pak, 1.700 kilo. Tuti dan Andre hanyalah sedikit gambaran dari ribuan PMKS di ibu kota. Terlebih pandemi semakin memperburuk kondisi. Jumlah PMKS pun meningkat drastis. Mungkin di jalan tak banyak lagi dijumpai pengemis, namun tak jarang aksi meminta-minta ini bertransformasi menjadi manusia silver. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.000 PMKS yang dibina di 22 panti sosial. Mereka terjaring razia lewat pemetaan Dinas Sosial di 46 titik rawan PMKS yang sebagian besar didominasi kawasan lampu merah. Di panti sosial tersebut, orang-orang ini akan kita lakukan assessment dulu. Kalau memang nanti dia bisa dikembalikan ke keluarganya, karena kan memang program penanganan PMKS yang paling baik ini adalah dikembalikan kepada keluarga. Sosiolog Universitas Indonesia menilai masalah PMKS terjadi lantaran banyak pendatang dari luar Jakarta yang mengadu nasib ke ibu kota. Ya, secara sosiologis yang mengatakan bahwa ada persoalan yang mendasar terkait ketimpangan regional atau ketimpangan wilayah yang sampai hari ini masih menjadi PR bagi pemerintah secara keseluruhannya. Jadi ada ketimpangan regional bahwa pembangunan itu hanya terpusat di kota-kota besar. Bayu tak memungkiri, sebagian PMKS bermasalah pada etos dan kedisiplinan, sehingga kerap kembali ke jalanan setelah mendapat pembinaan. Tetapi bagi sebagian besar yang memang karena dia menjadi itu karena memang terdampak, apalagi kita bicara COVID segala macam, itu harus penanganan yang sifatnya lebih struktural ya, untuk mereka bisa lebih berdaya, lebih diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Meski selama pandemi jumlah anak jalanan, pengamen dan manusia silver meningkat, namun Bayu mengingatkan PMKS kategori disabilitas justru harus mendapat perhatian lebih lantaran jumlahnya paling banyak dan rentan stigmatisasi masyarakat. Roni Satria, Kuncoro, Jakarta.